Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam sesi pertama ini saya tidak akan memberikan materi, tapi saya hanya ingin memperkenalkan diri dan memberikan kontrak kuliah dalam mata kuliah leadership yang saya ampu. Perkenalkan, nama saya Herlinda Maya. Kalian dapat memanggil saya dengan Bu Maya. Ini alamat email saya dan nomor telepon saya. Kemudian dalam mata kuliah ini saya menggunakan buku yang diterbitkan oleh Universitas Brawijaya Pers yang ditulis oleh M. Kasyenul Ulum, di mana tampilan bukunya adalah sebagai berikut. Buku ini bisa dibeli berupa hard copy dan bisa dibeli dengan soft file gitu ya. Soft filenya dari mana? Kalau kalian yang pakai Android itu bisa download aplikasi Playbooks, kemudian cari buku ini dengan judul yang sudah tertera seperti yang ditampilkan ini. Kemarin saya belinya itu 70.000 sekian, tapi kalau untuk hard copy-nya saya tidak memiliki ya. Kemudian sifat dari buku ini atau sifat dari kepemilikan buku ini itu bukan wajib, jadi saya tidak mewajibkan kalian untuk membeli buku ini, tetapi hanya menyarankan kalau memiliki buku ini maka untuk mengikuti mata kuliah ini pasti lebih mudah. Tapi sekali lagi saya tidak mewajibkan untuk membeli buku ini. Kemudian alasannya kenapa Bu memakai buku ini, padahal banyak sekali buku leadership tentang leadership ya yang lebih bagus atau mungkin yang penerbitnya lebih terkenal, misalnya dari Salemba atau dari Erlangga gitu ya. Alasan saya cukup sederhana karena di dalam materi yang disampaikan dalam buku ini itu setiap babnya dicantumkan referensi, di mana referensi di setiap babnya itu pasti lebih dari 5. Jadi kalau boleh saya katakan, buku ini itu adalah rangkuman dari beberapa buku. Itu alasan saya kenapa saya memilih buku ini sebagai literatur utama yang harus kita gunakan dalam mata kuliah ini. Tetapi karena saya tidak mewajibkan, kalian boleh memakai buku leadership yang lainnya, boleh silahkan. Karena semakin banyak literaturnya akan semakin baik gitu ya. Tapi kenapa tadi saya memakai ini? Ya itu tadi, sebenarnya buku ini adalah rangkuman dari beberapa buku gitu ya. Nah, selanjutnya setelah memperkenalkan diri, kemudian saya memberitahukan tentang literatur yang kita pakai dalam mata kuliah ini, ingin membicarakan tentang kontrak kuliah atau peraturan perkuliahan di mata kuliah ini yang dosen pengampunya saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena bisa jadi kalau dosen pengampunya yang lain peraturannya berbeda-beda. Ini berkaitan dengan kebijakan dosen masing-masing gitu ya. Nah, sama-sama kalian tahu bahwa beban kuliah untuk mata kuliah ini adalah 3 SKS. Kemudian saya rencanakan di dalam perkuliahan ini akan ada 10 kali sesi materi, kemudian 4 kali sesi tugas dan 2 kali ujian, UTS dan UAS. Nah, setiap sesinya itu adalah 150 menit gitu ya. Jadi kalau saya lebih dari itu mohon diingatkan gitu ya. Nah, Bu, medianya untuk kuliah apa? Kita pakai e-learning. Apakah nanti kita menggunakan Zoom atau Google Meet? Nah, itu nanti menyesuaikan. Kalau saya menggunakan Zoom atau Google Meet, pasti akan ada pemberitahuan. Kepada siapa? Ke ketua kelas. Saya harap setelah melihat video ini ketua kelasnya menghubungi saya gitu ya. Bu, perkenalkan nama saya siapa, ketua kelas dari kelas apa gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya saya ingin melakukan perkuliahan melalui Zoom atau melalui Google Meet gitu ya, saya bisa menghubungi ketua kelasnya, kemudian informasinya disampaikan ke teman-teman yang lain. Tapi pada intinya perkuliahan saya akan lebih banyak menggunakan e-learning. Jadi kalian harus rajin melihat e-learning kalian, khususnya untuk mata kuliah saya gitu ya. Di mana kuliahnya
melalui e-learning ini sesuai jadwal. Kalau jadwalnya hari Senin jam 10 pagi gitu misalnya, jam 10 pagi sampai jam 10 pagi sampai jam 11 misalnya. Berarti kalian harus melihat jam 10 gitu ya. Jadi saya tidak perlu memberitahu ketua kelas atau ketua kelas bertanya ke saya, "Bu, apakah hari ini ada kuliah?" Gitu ya. Jadi kalian intinya harus rajin melihat e-learning kalian kalau di mata kuliah saya. Karena kuliahnya bersifat online dan selalu saya mulai dan akhiri sesuai dengan jadwal. Kalau diakhiri biasanya tidak sesuai dengan jadwal ya, karena online biasanya maksimal saya kasih durasi 1 kali 24 jam. Nah, di dalam perkuliahan itu selalu perhatikan instruksinya. Karena saya punya pengalaman ya, di setiap sesi itu pasti saya kasih daftar hadir. Punya pengalaman katanya mahasiswanya sudah klik daftar hadir, tetapi tidak masuk di e-learning saya. Ternyata yang diklik di bagian luar, bukan bagian dalamnya. Karena harusnya kalau daftar hadir itu biasanya saya pilih salah satu opsi di bawah ini. Berarti kalian harus memilih salah satu opsi. Biasanya hadir dan memahami materi atau hadir tetapi tidak memahami materi. Pilih salah satu. Kalau tidak hadir kan ya sudah, berarti tidak terrekod dalam daftar hadir tersebut ya. Kemudian toleransi ketidakhadirannya sebanyak 4 kali. Kalau lebih dari 4 kali tidak boleh mengikuti UTS dan tidak boleh mengikuti UAS. Kalau misalnya 4 kalinya itu ada di pertemuan sebelum pertemuan 8, berarti kalian tidak boleh mengikuti UTS. Tetapi kalau ketidakhadirannya misalnya ada di pertemuan 2, 3, 5, dan 9, berarti masih boleh mengikuti UTS. Karena ketidakhadirannya sebelum UTS itu hanya 3. Tapi karena ketidakhadirannya ditambah di pertemuan 9, maka kalian tidak boleh mengikuti UAS. Gitu ya. Nah, kalau sudah tidak hadir 4 kali, kalian masih boleh tetap ikut kuliah saya, kalian masih boleh ikut UTS dan UAS, tapi sekali lagi nanti nilai UTS dan UASnya tidak saya inputkan. Kemudian kehadiran kalian di perkuliahan saya juga tidak saya pertimbangkan sebagai kehadiran dan keaktifan. Bahkan ketika ketidakhadirannya sudah lebih dari 4 kali, itu artinya kalau ada tugas juga tidak saya perhitungkan. Jadi intinya jangan sampai ketidakhadiran kalian lebih dari 4 kali. Saya pikir kalau kuliahnya online itu mudah saja ya, apalagi sesuai jadwal. Jadi saya yakin kalaupun kalian yang bekerja sudah tahu konsekuensinya kalau bekerja dan kuliah, itu artinya kalian sudah tahulah jadwalnya bisa dikondisikan. Jadi saya sangat tidak respect dengan alasan kan saya bekerja, Bu, gitu ya. Karena saya yakin ketika kalian bekerja kemudian memutuskan kuliah pasti sudah tahu konsekuensinya. Atau ketika kalian kuliah kemudian mendapatkan pekerjaan dan kalian diterima kemudian kalian bekerja, itu pasti sudah tahu menjalankan dua hal yang mungkin bisa jadi jadwalnya berbentrokan, itu pasti butuh kerja yang lebih atau tenaga yang lebih gitu ya. Kemudian di perkuliahan saya tidak ada perbaikan nilai, tapi boleh protes. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika nilainya keluar ya, ya sudah, itu nilai kamu, tapi kalian boleh kok protes. Misalnya merasa, Bu, saya sudah maksimal kemarin, perasaan saya UTS-nya bisa mengerjakan dengan maksimal, kenapa nilai saya jelek? Itu boleh dikonfirmasi ke saya. Atau merasa masuk setiap hari tetapi kok nilainya tetap jelek gitu ya. Apakah di perkuliahannya Bu Maya ini masuk setiap hari atau setiap sesi mengikuti kemudian nilainya bagus? Tidak. Saya ingatkan, nilai akhir itu berdasarkan dari nilai rata-rata
Nilai rata-rata atas apa saja? Kehadiran, keaktifan, tugas, UTS, dan UAS. Jadi di rumusnya adalah di rumusnya adalah 1 kali kehadiran ditambah 1 kali partisipasi atau keaktifan ditambah 2 kali tugas, kemudian ditambah 2 kali UTS ditambah 2 kali UAS, ya, maksudnya 2 kali UAS, 2 kali UTS, 2 kali tugas, kemudian 1 kali kehadiran dan 1 kali keaktifan. Itu nilainya, nilai kehadiran, nilai keaktifan, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS itu dijumlahkan kemudian dibagi 8. Jadi bagaimana bisa mendapatkan nilai yang maksimum dari Bu Maya gitu ya, atau nilai bagus dari Bu Maya pada mata kuliah leadership ini? Ya hadirlah, aktiflah, kumpulkanlah tugas, kerjakan UTS dan UAS dengan benar. Ya, benar apanya? Jawabannya gitu ya. Ketika sudah merasa maksimal itu semua kemudian nilainya jelek, boleh diprotes karena masih ada kemungkinan saya salah menginputkan data atau saya salah menghitung. Kalau ternyata saya salah, misalnya ada yang protes gitu ya, kemudian saya jawab, iya saya periksa dulu ya, kemudian ternyata saya salah, ya, saya akan merubah nilai kalian dengan ikhlas gitu ya. Jadi nggak usah takut. Kalau mau protes silahkan, nggak apa-apa. Saya akan jelaskan setransparan mungkin, ya. Kemudian dalam mengumpulkan tugas, biasanya saya menggunakan durasi waktu. Ketika durasi waktunya tidak terpenuhi, saya tidak menerima tugas itu. Jadi harus on time, gitu ya. Karena tadi tidak ada perbaikan nilai, misalnya nggak ngumpulin tugas padahal sudah dikasih waktu 1 minggu misalnya. Kemudian Bu saya mau mengumpulkan tugas pertama padahal ini sudah sampai minggu ke-7 misalnya. Atau nilai UTS-nya jelek, sudah merasa nilai UTS-nya jelek gitu ya. Ya Bu saya memang tidak bisa, apa tidak ada remedi? Tidak ada remedi di saya gitu ya. Karena sebenarnya UTS dan UAS di saya itu adalah dari soal tugas yang saya berikan gitu ya. Jadi jangan tanya Bu kisi-kisinya apa, ya dari tugas-tugas yang saya berikan. Kalau tugas kan pasti paling enggak bisa dikerjakan secara berkelompok, didiskusikan misalnya, jadi menghasilkan jawaban yang paling baik gitu. Tapi kalau UTS dan UAS sudah tidak diperkenankan diskusi gitu ya. Nah, untuk nilai UTS di mata kuliah saya akan saya masukkan nilai UTS-nya. Kalau nilai UTS-nya 10 poin, ya wes saya masukkan ya. Ya wes jadi campur-campur. Jadi ya saya masukkan 10 poin itu tadi. Kalau dapat 50 ya saya inputkan 50. Ya, sekali lagi nilai UTS pure nilai UTS. Kalau nilai UAS itu sudah dari 1 kali nilai kehadiran ditambah 1 kali nilai keaktifan ditambah 2 kali nilai tugas ditambah 2 kali nilai UTS ditambah 2 kali nilai UAS kemudian dibagi 8. Itu ya. Mudah-mudahan kontrak kuliah saya ini dapat dipahami dengan jelas dan disepakati bersama. Saya tidak mau nanti di belakangnya diprotes misalnya atau mengatasnamakan kesibukan dan lain sebagainya gitu ya. Saya sudah sampaikan secara gamblang secara transparan di sini. Jadi harapan saya dapat dipatuhi gitu. Mata kuliah ini kita akan ada 16 pertemuan yang saya jelaskan tadi di sebelumnya. Akan ada 4 tugas. Lihat di setiap 2 kali materi saya akan berikan tugas. Tugasnya berarti mengenai 2 materi sebelumnya. Ya, kalau UTS-nya berarti mengenai 2 tugas sebelum UTS. Kalau UAS berarti 2 tugas sebelum UAS. Ya, saya pikir cukup sekian. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.